أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang kami muliakan sesepuh tokoh masyarakat Desa Sukawera Kulon Al-Mukarram Bapak Kiai Asep Saifullah. Ya, Haji Asep Saifullah ya. Oke, Haji Asep Saifullah. Al-Ustaz Abdul Aziz, Al-Ustaz Naufal, jajaran DKM Masjid Al-Mustaqim yang kami muliakan, Bapak Guru Kepala Desa Sukawera atau yang mewakilinya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di malam ini hati kita oleh Allah dicondongkan untuk bertemu di sebuah tempat yang insya Allah penuh barokah di halaman Masjid Al-Mustaqim. Semoga dengan pertemuan ini menjadi wasilah, menjadi munajat bersama agar senantiasa kita oleh Allah diberikan kesehatan, senantiasa juga kita oleh Allah dilimpahi rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, rezeki yang halal. Semoga juga kita oleh Allah dianugerahi anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga juga kita oleh Allah dianugerahi istri atau suami yang setia. Semoga juga kita oleh Allah dianugerahi husnul khotimah. Tadi Kang Noval cerita tentang virus corona. Virus itu ternyata huruf pertamanya banyak dimulai dari huruf C. Saya sebelum virus corona dulu di awal abad 2000 ada virus, namanya virusnya cacar. Jadi kalau yang sekarang usianya 50 tahun, insya Allah pernah kenal yang namanya penyakit cacar. Korban penyakit cacar seluruh dunia itu 300 juta yang meninggal. Setelah virus cacar ada virus lagi namanya campak, C lagi ya. Virus campak itu korbannya juga cukup banyak, hampir 150 juta penduduk dunia meninggal karena terkena virus campak. Setelah campak ada virus lagi namanya kolera atau yang sering kita nyebutnya kolera, C lagi. Itu tentara Inggris yang sedang berjaga-jaga di India, tidak kurang dari 25.000 tentara Inggris meninggal dunia. Dan belakangan ada lagi namanya virus corona. Oleh makhluk kecil saja, virus itu makhluknya sangat kecil, gak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi cukup membuat heboh dunia. Cina bursa sahamnya harus menelan pahit, kerugiannya sampai 5.800 triliun. Jasa penerbangan, perhotelan, pariwisata hari ini sangat sepi. Umroh baru dalam sejarahnya ditutup. Hari ini orang Indonesia kalau pengen umroh lagi butuh. Beberapa negara sekarang sudah tidak bisa leluasa menerima
ke negaranya. Hanya cemas, takut akan sebuah nama makhluk kecil bernama corona. Saya pengen tahu saja, yang cemas, yang khawatir dengan virus corona, boleh angkat tangan? Oh, enggak ada ya, syukurlah, alhamdulillah. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya virus corona. Nah, berkait cemas sedih, saya akan cerita sedikit. Isra Mi'raj itu bermula karena Rasulullah mengalami satu kondisi cemas, satu kondisi keresahan, satu kondisi kesedihan yang luar biasa. Tahunnya disebut namanya Amul Huzn, tahun kesedihan, karena Rasulullah baru ditinggal orang-orang terkasihnya. Pertama ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Tak lama setelah pamannya meninggal, istri tercintanya Khadijah meninggal. Nah, Isra Mi'raj itu bagaikan sebuah hiburan yang menguatkan hati Rasulullah. Maka oleh Allah diajak rekreasi berupa namanya Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini sampai-sampai diabadikan dalam sebuah nama surat yang ada dalam Al-Quran bernama surat Al-Isra. Jadi kalau hari ini kita resah, kalau hari ini kita sedih, kalau hari ini kita lagi galau, kalau hari ini kita lagi lagi gundah gulana, ada obat yang sangat luar biasa yang ditawarkan oleh Al-Quran dan sekaligus menjadi keajaiban, menjadi mukjizat. Itu bernama Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu diabadikan dalam surat Al-Isra. Redaksi ayat pertamanya bunyinya Subhana. Kalau dalam kajian linguis Arab, kata yang diawali dengan Subhana itu mengikuti wazan namanya Fu'lan. Ini memberikan dimensi makna bahwa kalau redaksi bunyinya Subhana, maka keajaibannya, kemukjizatannya tidak akan pernah luntur oleh yang namanya waktu, tempat, dan kondisi apapun. Isra Mi'rajnya Rasulullah itu bertepatan pada bulan Rajab tahun 620 Masehi, 1400 tahun yang lalu. Dan hari ini belum pernah ada orang yang bisa menandingi perjalanannya Rasulullah. Perjalanan Isra itu Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak tempuhnya kurang lebih 1463 km atau 1500 km. Hanya ditempuh dalam waktu sekejap. Dan hari ini belum ada kendaraan tercepat di dunia pun yang bisa membawa seseorang dengan waktu yang sangat cepat dan jarak tempuh 1500 km. Kalau hari ini ada pesawat supersonik, pesawat tercepat di dunia, tetap saja masih membutuhkan waktu berjam-jam. Bagaimanakah logika bahwa Rasulullah dari Masjidil Haram diperjalankan oleh Allah ke Masjidil Aqsa kok cukup dalam waktu sekejap? Saya akan cerita sedikit. Seandainya saya bawa rambutan, di rambutan itu ternyata ada segerombolan semut. Rambutan itu oleh saya bawa dari Sukawera menuju Bandung. Sampai di Bandung, saya balik lagi,
Terus semutnya keluar ketemu teman-temannya. Semutnya ya ada kucing. Kucing ini kira-kira mungkin nggak bisa jalan dari sini. Nggak bisa kan? Oke, kucing ini saya bawa, saya masukkan dalam mobil, saya angkat bawa ke Cirebon, balik lagi ke Surabaya, cukup dalam waktu 2 jam. Terus kucingnya bilang sama temannya, saya barusan jalan-jalan ke Cirebon. Kira-kira kucing yang lain percaya nggak? Percaya nggak? Jadi Isra Mi'raj itu justru Rasulullahnya yang diperjalankan. Jadi kucing kalau jalan sendiri tidak mungkin 2 jam pulang pergi Sukawera Cirebon. Tetapi kalau kucing oleh saya perjalankan, maka kucing itu bisa tahu Cirebon dan balik lagi Sukawera cukup dalam waktu 2 jam. Maka apakah Isra itu rasional? Oleh seorang ilmuwan dunia bernama Albert Einstein dengan teorinya relativitas, maka perjalanan Isra itu adalah perjalanan yang sangat ilmiah. Nah, kalau kita gundah gulana, kalau kita dalam kondisi cemas, kalau kita dalam kondisi ngedrop, kalau kita dalam kondisi galau, maka kenapa banyak orang menempuh dengan cara rekreasi? Karena ketika di bawah jalan, orang itu akan cenderung nanti lebih sehat. Maka ada kaidah makalah safir tasih, bepergianlah, berjalanlah, maka engkau akan sehat. Makanya saya tanya, ibu-ibu yang sering jalan-jalan ke pasar boleh acungan tangan? Loh, enggak, saya pengen tahu ibu-ibu Sukawera itu sukanya jalan ke pasar atau jalan ke mall gitu aja. Oh, ke sawah. Ada apa sih dengan Isra Mi'raj itu? Pertama, Isra Mi'raj itu, dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada 4 hal penting. Pertama, bisanya Isra Mi'raj disebut mukjizat itu karena di dalamnya ada peristiwa besar. Yang kedua, dalam Isra Mi'raj itu ada tokoh penting. Yang ketiga, dalam Isra Mi'raj itu ada waktu penting. Dan yang keempat, dalam Isra Mi'raj itu ada tempat yang penting. Nah, kalau kita punya masalah, kalau kita cemas, kalau kita galau, termasuk kalau kita terlilit hutang. Sebelum saya kasih tahu kiat bagaimana melunasi hutang, yang pengen hutangnya lunas boleh acungan tangan. Ya Allah, yang acungan tangan semoga hutang-hutangnya cepat lunas ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Sekali lagi, yang ingin hutangnya cepat lunas boleh acungan tangan. Ya. Kalau kita khawatir cemas dengan hutang, ini resep. Pertama, proses perjalanan Isra Mi'raj itu dilakukan oleh seseorang yang sangat penting dalam sejarah hidup manusia. Dia bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dalam ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa tidak memilih kekasihnya? Kenapa tidak menyebut orang-orang pilihannya, tetapi Allah menyebut hambanya? Ini artinya bahwa perjalanan spiritualitas itu dipersilakan untuk siapa saja yang dia hidupnya betul-betul totality beribadah.
Maka Isra Mi'raj itu adalah sebuah peristiwa penting di mana kalau orang ingin luhur derajatnya, maka pelajaran dari Isra Mi'raj ini layak diambil inspirasinya. Kenapa Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah sehingga diberikan keistimewaan, diperjalankan, diajak rekreasi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa? Karena Rasulullah adalah hambanya yang sangat patuh. Jadi siapa saja yang dia hidupnya patuh untuk beribadah kepada Allah, maka dialah yang akan diperjalankan oleh Allah untuk senantiasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, untuk lebih dekat dengan Sang Maha Kuasa, untuk lebih dekat dengan Sang Maha Kekasih. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj itu waktunya malam. Ada apa sih dengan malam? Malam itu waktu di mana seseorang dikasih kesempatan untuk berdekatan dengan Sang Pencipta. Kalau siang kita waktunya disibukkan untuk sesama manusia, maka malam itu semestinya ada sebagian waktunya yang oleh kita disibukkan untuk berkomunikasi, untuk mendekat dengan Sang Pencipta. Maka Rasulullah bisa yang mulia itu salah satunya adalah Rasulullah mau mempergunakan waktu malamnya. Nah, siapakah orang yang akan bangkit itu? Siapakah orang yang akan maju itu? Siapakah orang yang akan sukses itu? Teorinya adalah, cirinya adalah, coba dilihat bagaimana waktu malamnya. Apakah waktu itu menjadi penting? Oke. Kalau saya nanam padi, waktu nanamnya di musim kemarau dengan waktu menanamnya di musim penghujan, kira-kira hasil maksimalnya ada di musim kemarau atau ada di musim penghujan? Sama-sama padinya, sama-sama sawahnya, tetapi saya menanamnya satu di waktu kemarau, satu lagi di waktu penghujan. Kira-kira hasil yang maksimalnya, hasil yang baiknya itu ada di waktu kemarau kah atau ada di waktu penghujan? Ada di waktu penghujan. Jadi ada waktu yang oleh Allah istimewa di antara waktu-waktu yang ada. Sama juga oleh kita ada waktu yang harus kita lakukan secara tepat. Salah satunya adalah tadi. Nih berkait waktu. Andai kata saya beli tiket kereta atau tiket pesawat, di situ tiketnya itu jadwal pemberangkatannya jam 13.00. Terus saya datang ke bandaranya itu jam 13.10 menit. Kira-kira tiketnya berlaku apa enggak? Berlaku apa enggak? Tidak berlakukan. Kenapa? Karena waktunya selisih. Saya contohkan lagi bahwa waktu itu menjadi sangat fundamental. Di depan itu ada makanan. Makanan itu tercatat bahwa masa kadaluarsanya itu katakan bulan Maret tanggal 10 tahun 2020. Terus saya jual itu nanti di bulan Mei. Kira-kira laku enggak? Kenapa? Karena waktunya tidak tepat, waktunya lewat. Nah, jadi kenapa seseorang itu bisa sukses? Itu salah satunya adalah siapa saja yang dia mengenali di manakah waktu penting. Maka berkait waktu ini juga diabadikan dalam Al-Quran sebagai sebuah nama surat yang bernama Al-Asr. Wal-Asr, demi masa, demi waktu. Sampai-sampai di ayat ini Allah memulainya dengan huruf sumpah.
huruf qasam, namanya waw. Wal asri, demi masa. Setiap kalimat yang dalam Al-Quran itu diawali huruf sumpah, maka pasti itu menandakan ada peristiwa penting bagi perjalanan hidup manusia. Contoh lagi, wasyamsi, demi matahari. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan matahari? Karena matahari ini menjadi sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Andai kata tidak ada matahari, mungkinkah padi itu akan tumbuh? Andai kata tidak ada matahari, mungkinkah ikan-ikan itu tumbuh? Jadi setiap ada yang kalimat itu yang diawali dengan huruf qasam, huruf sumpah, itu menandakan bahwa peristiwa itu menjadi sangat penting, termasuk waktu. Wal asr. Nah, sekarang ada apa sih dengan waktu malam? Kalau kita ingin bangkit, kalau kita ingin maju, maka waktu malam itu persis seperti halnya bagi sang petani menganggap bahwa waktu malam itu adalah waktu penghujan. Manusia itu bagaikan handphone. Kalau saya boleh mencontohkan, handphone ini kalau malamnya tidak dicas, siangnya kira-kira bisa dipergunakan maksimal enggak? Kalau malamnya dicas, siangnya maksimal enggak? Nah, orang yang kalau malamnya mau menyisihkan sebagian waktunya untuk munajat, itu sebetulnya sama kayak dia sedang ngecas diri. Maka orang yang malamnya mau menyisihkan waktunya untuk bangun malam, untuk qiyamul lail, maka esok harinya dia akan jauh lebih tenang dan jauh lebih optimis. Kalau kita ingin menuntut bagaimanakah bangkitnya Rasulullah, Rasulullah dibimbing melalui ayat Al-Quran. Surat yang pertama turun itu suratnya namanya Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu membawa pesan tentang pentingnya membaca. Maka kalau orang itu ingin sukses, kalau orang itu ingin maju, maka mutlak dia harus namanya membaca. Ibu ingin nyari sayuran itu datangnya ke pasar atau datangnya ke pinggir sungai? Kenapa orang yang bawa sayurannya datang ke pasar? Karena setelah dibaca ternyata para pembeli itu hadirnya bukan di pinggir sungai, tetapi hadirnya itu di pasar. Sehingga kalau kita ingin membelanjakan dagangan kita agar laris, agar laku, maka dagangan itu oleh kita dibawa. Kenapa? Karena telah membaca bahwa orang yang ingin beli sayuran itu datangnya bukan ke kuburan, datangnya bukan ke sungai, tetapi datangnya. Surat yang kedua Rasulullah menjadi bangkit itu surat yang keduanya namanya Al-Qalam, membawa pesan tentang pentingnya menulis. Hari ini orang-orang besar pastilah dia adalah orang-orang yang memiliki karya. Nah, surat yang ketiga itu suratnya namanya Al-Muzammil, memberi pesan tentang pentingnya qiyamul lail. Rasulullah dalam surat Al-Muzammil itu digambarkan sebagai orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhal muzammil qum bangun. Setelah Al-Muzammil, surat yang keempatnya namanya Al-Mudaththir. Pesannya Al-Mudaththir juga tentang pentingnya orang yang waktu malamnya disisihkan untuk bermunajat, disisihkan untuk beribadah kepada Allah. Sama Al-Mudaththir juga digambarkan Rasulullah sebagai orang-orang yang berselimut. Baru surat yang kelimanya namanya Al-Fatihah. Nah, ada apa sih rahasianya dengan qiyamul lail? Pertama,
Orang yang berani bangun malam itu artinya orang yang berani menghadapi tantangan, karena dia harus siap menghadapi kantuk, dia harus siap menghadapi sepi, dia harus siap menghadapi dingin. Tapi dia bisa bangun malam dan sholat, maka artinya dia mulai tertanam karakter berani menghadapi tantangan. Orang yang dalam dirinya berani menghadapi tantangan, maka dialah menjadi orang yang maju. Saya akan contohkan. 10 tahun yang lalu, handphone ini ada sebuah merek yang cukup terkenal. Perusahaannya dari Finlandia, bernama Nokia. Sekarang coba cari HP Nokia, sudah agak jarang di pasaran. Bayangkan Nokia ketika itu menguasai pangsa pasar handphone dunia, tetapi Nokia terpaksa harus gulung tikar. Kenapa? Karena Nokia tidak siap menghadapi penantangnya. Siapakah penantangnya? Penantangnya bernama Android. Penantangnya bukan perusahaan handphone baru, tetapi penantangnya justru sebuah aplikasi bernama Android. Ketika Android muncul oleh Nokia, dianggap sebelah mata, ya paling juga ramai sesaat. Tetapi hari ini 85% handphone di seluruh dunia itu rata-rata menggunakan sistemnya namanya Android. Kenapa Nokia kalah? Karena Nokia tidak siap menghadapi tantangan. Saya contohkan satu lagi. Di handphone ini ada kamera. 10 tahun yang lalu kamera yang ada di handphone itu kalau dipoto hasilnya pasti menjelang maghrib. Kenapa? Karena belum 1 megapiksel. Sementara ada sebuah perusahaan kamera dunia yang menguasai pangsa pasar dunia bernama Kodak. Kodak ketika itu sudah ada yang 24 megapiksel. Sementara di handphone 1 megapiksel saja belum. Tetapi hari ini di manakah kamera Kodak? Kamera Kodak terpaksa gulung tikar. Kenapa? Ternyata perusahaan kamera Kodak tidak siap menghadapi penantang barunya. Siapakah penantang barunya? Penantang barunya adalah kamera yang disematkan di handphone. Maka 10 tahun yang lalu belum pernah dengar yang namanya selfie. Hari ini ibu-ibu perempuan itu rata-rata selfie-nya kayak minum obat. Pagi selfie, siang selfie, malam selfie. Kenapa bisa selfie? Salah satunya adalah karena kameranya hari ini ada di tangan kita. Yang kedua, orang yang berani bangun malam itu artinya orang yang berada dalam kondisi berani atau keluar dari zona nyaman. Bayangkan orang nyaman-nyamannya tidur, kok dia berani beranjak menghadapi dingin, menghadapi sepi. Nah, dalam teori Harvard University, siapakah orang yang sukses itu? Orang yang sukses itu adalah orang yang berani keluar dari zona nyaman atau zona komfort. Jadi, dengan orang berani qiyamul lail, itu artinya akan tertanam karakter berani keluar dari zona nyaman. Setiap orang yang berani keluar dari zona nyaman, dialah orang yang maju. Kenapa? Karena manusia itu lagi-lagi lemah. Supaya tidak lemah, maka dia jangan berada pada zona nyaman. Karena kalau pada zona nyaman, pasti orang tertidur. Contoh, orang kalau di ruangan AC, terus sama di ruangannya kena terik matahari langsung, kira-kira bisa tidur yang di ruangan AC atau bisa tidur di ruangan yang kena terik matahari langsung? Pasti di ruangan AC karena nyaman. Maka orang kalau nyaman cenderung tertidur. Nah, orang kalau tertidur maka dia akan ketinggalan kereta. Maka kalau kita ingin anak-anak kita, orang yang mau menyisihkan sebagian waktu malamnya untuk bermunajat kepada Allah, maka dia sebetulnya akan begitu saja. Saya pengen tahu di Sukawera yang malamnya biasa bangun malam, boleh ajukan tangan. Satunya diberkahi rezeki yang melimpah.
Sekali lagi, yang nanti malam berencana pengen bangun malam, boleh ajukan tangan. Nah, waktu malam itu kalau ibu-ibu sering ke mall, coba saya pengen tahu orang Surabaya yang sering ke mall. Yang sering ke mall ajukan tangan. Oh, gak ada. Waktu malam itu, kalau orang yang suka ke mall itu ada istilah namanya tadi great sale atau big sale, diskon atau apa ya, diskon besar-besaran. Jadi orang kalau sebagian waktu malamnya bermunajat kepada Allah, maka dia mendapat fasilitas doanya, doa ijabah. Nih, saya contohkan. Kalau sebuah perusahaan menerapkan, katakan tanggal 12, sekarang tanggal berapa? 13. Katakan Matahari Mall mengumumkan bahwa tanggal 13 diskon 70% sampai tanggal 15. Terus kita beli handphone di tanggal 13, kira-kira dapat diskon 70% enggak? Contoh, majulah dengan handphone. Matahari Mall atau Gragela, kita di Gragela itu ada pengumuman diskon besar-besaran tanggal 13 sampai tanggal 15 Maret. Diskonnya sampai 70%. Terus kita beli baju, kira-kira kita dapat diskon 70% apa enggak? Dapat, oke. Tapi kalau kita datangnya tanggal 20, kira-kira kita dapat diskon 70% apa enggak? Jadi orang yang mau munajatnya di sepertiga malam terakhir itu kata Allahnya doanya ijabah. Tetapi sayang jarang orang memanfaatkan waktu ijabahnya. Justru waktu ijabahnya habis untuk tidur. Andai kata waktu ijabahnya digunakan, akan sangat luar biasa. Maka perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah itu dilakukan, salah satunya adalah di malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Jadi Isra Mi'raj itu pertama, tokoh pentingnya adalah Nabi Muhammad. Waktu pentingnya adalah malam. Nah, mumpung masih malam, saya akan ijazahkan doa surat Waqiah. Bareng-bareng ya. Ilah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nanti saya bilang ajas hukum, nanti jawabnya qabil itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba hadhihi
الشريفة ومنزل هذه السورة المنيفة نسألك يا الله باسمك الفتاح الرزاق الغني المغني الكريم أن تفتح لنا أبواب رحمتك وفضلك ورزقك وأن ترزقنا من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن العافية حصولها ومن الدنيا خيرها ومن المعيشة أرغدها ومن الأرزاق أوسعها ومن الأموال أجزلها وأبركها ومن العلوم أنفعها ومن الأخلاق أحسنها ومن المطالب نيلها ومن الآخرة نعيمها وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وتعافينا من الدين وتكرمنا بالإجابة والقبول يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا والمذنبين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أجزتكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, barusan tadi saya bacakan doa awal. Pertanyaannya kapan sih kami baca? Di hadis mengqara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin, lagi-lagi malam, fi kulli lailatin lam tusibhu faqidun abadan. Rasulullah, siapa saja yang membaca surat Waqi'ah di setiap malamnya, maka hidupnya tidak akan menemukan kefakiran selamat. Nah, malam itu menjadi sangat penting. Kalau siang kita disibukkan untuk manusia, maka sisihkan sebagian waktu malamnya oleh kita disibukkan untuk berdoa, untuk bermunajat. Kalau ijabah tidak ditaruh di siang, memberikan kesempatan untuk kita untuk mencari manusia, mencari rezeki. Tetapi waktu malamnya silakan gunakan untuk adjust agar siangnya menjadi optimal. Kan saya baca Waqi'ahnya nggak bisa, gimana? Oke, saya kasih kenang-kenangan baca surat Al-Waqi'ah 3 ayat dulu aja ya. Ikuti apa yang saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya, terus yang lantang aja suaranya biar bisa. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Saya ulangi ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Coba bunyikan. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya Allah, yang suaranya lantang semoga juga rezekinya lantang. Coba ulangi lagi, sekali lagi. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya Allah, yang suaranya belum, yang suaranya keras, semoga juga rezekinya tambah belum. Ayo, saya contohkan lagi. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ulangi. Idza waqa'atil waqi'ah. Sekali lagi. Idza waqa'atil waqi'ah. Coba khusus ibu-ibu. 1, 2, 3. Bisa lebih keras lagi. Nanti saya pengen tahu lebih bernyaring mana antara ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Coba sekali lagi ibu-ibu. Ayo kompak ya. 1, 2, 3. Kurang kompak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang khusus bapak-bapak. Oke, suaranya merdu mana, lantang mana? 1, 2, 3. Idza waqa'atil waqi'ah. Kira-kira merdu mana? Oke. Saya contohkan sekali lagi ya. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Coba saya pengen tahu ibu-ibu bisa enggak mulutnya bilang idza waqa'atil waqi'ah, tapi tangannya itu sambil goreng-goreng makanan. Coba 1, 2, 3.
Tangannya kayak goreng-goreng tuh. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, saya ingin bapak-bapak kalau ingin sawahnya berkah, ya coba lisannya bilang idza waqa'atil waqi'ah, tapi tangannya seakan-akan lagi nyangkut. Ya, coba pada yang ketiga. 1, 2, 3. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya. Jadi di surat Waqi'ah itu ada satu ayat bunyinya begini. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia. Al-Quran itu mukjizat yang disuguhkan untuk umat manusia, untuk umat Islam yang menghadapi hidup yang mulia. Kalau orang senantiasa terus tidak lepas membaca Al-Quran, maka dia sedikit demi sedikit sedang dituntun untuk mencapai derajat kemuliaan. Makanya kalau kita ingin senantiasa terus anak-anak kita hidup mulia, yuk dorong anak-anak kita baca Al-Quran. Termasuk kalau rumah kita ingin rumah kita juga rumah tempat di mana senantiasa nyaman, damai, maka yuk bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kan saya gak bisa baca Al-Quran, bisanya apa? Bisanya Waqi'ah, silakan baca Waqi'ah. Gak bisa baca Waqi'ah, bisanya hanya Fatihah, silakan baca Al-Fatihah. Maka rumah yang senantiasa oleh penghuninya sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka malaikat rahmatnya hadir berduyun-duyun ke rumah itu. Dalam rangka apa? Malaikat rahmat oleh Allah ditugasi untuk membawa rahmat untuk diberikan kepada para penghuni rumah. Maka rumah yang jarang dibacakan ayat Al-Quran biasanya penghuninya pertama sering cekcok, penghuninya sering ribut, rasanya rame terus, panas terus, emosi terus. Tapi insya Allah kalau di Sukawirasi adem-adem semua ya. Hah? Ya kan bisa hujan. Nah, jadi kalau kita ingin senantiasa terus hidupnya penuh berkah, dalam Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ini adalah Al-Quran yang telah kami turunkan penuh keberkahan. Ibu, bapak kalau ingin dagangannya berkah, sudah sambil nunggu dagangan, baca Quran saja. Kan saya baca Qurannya nggak bisa, bacanya Fatihah, sudah Fatihah saja. Ibu, bapak kalau di sawah pengen sawahnya hasilnya berkah, sudah kalau berada di sawah itu jangan diem aja, sudah bacakan Al-Quran. Kan saya nggak bisa baca Al-Quran, bisanya apa? Bisanya baca Bismillah saja, sudah nggak apa-apa baca Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan kalau nyangkul dari pagi sampai zuhur kira-kira berapa kali cangkulan? Ada 1000 cangkulan? Ada. Itu kalau satu cangkul satu Bismillah, berarti kalau 1000 cangkul 1000 Bismillah. Bismillahnya dapat keberkahannya, cangkulannya juga luar biasa. Itu namanya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nah, orang kalau lisannya terbiasa dibasahi dengan ayat-ayat Al-Quran, biasanya ngomongnya juga mulai hati-hati. Saya pengen tahu yang suka marah-marah, boleh di mana? Masa kita sama orang rumah mau marah-marah? Sudah, yuk Bismillah, kita sedikit demi sedikit kurangi marah. Kalau marah itu sama kayak memperkecil, mempersempit jalan rezeki. Nih saya jualan aqua. Ya, aqua ini biasanya harganya berapa? 3. Oke, saya jual 2000.
Kira-kira beli yang di 2000 atau 3000? 2000. Tapi saya jual itu suka marah-marahin yang penjualan pembeli. Kira-kira pembelinya ke yang 2000 atau 3000? Tuh, sekalipun lebih murah, kalau marah rezekinya kejauh. Maka jangan biasakan marah. Wis, sudah marahnya dikurangi. Oke, kita lanjut ayat kedua. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ulangi. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Sekali lagi. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Sekali lagi. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Oke, saya sambung dengan yang pertama ya. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Sekali lagi. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Oke, saya pengen ibu-ibu bacakan tadi idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah, tapi tangannya sambil nyambel ya. Tangannya sambil nyambel. Coba pada yang ketiga mulai. 1, 2, 3. Tangannya sebentar, tangannya dulu. Oke, ulangi, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Saya baru tahu bahwa ada orang nyambut tangannya begini-begini. Perasaan di bawah kan nggak ada orang nyambut tangannya begini-begini. Nyambut tuh setahu saya begini ya. Gimana kalau nyambut tangannya begini-begini? Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Oke, nah silahkan kalau yang belum bisa baca Al-Waqi'ah 2 ayat aja dulu. Kapan sebaiknya malam? Kalau malam nggak bisa, silahkan cari waktu yang bisa. Tapi kalau pengen waktu yang bagus, silahkan malam. Kalau siang boleh nggak? Boleh. Asar. Ya, habis asar nggak apa-apa. Nah, kalau kita ingin rumah yang berkah, maka kalau di rumah bisa nggak kalau sambil nonton sinetron baca surat Al-Waqi'ah? Oke, mata kita seakan-akan lihat apa sinetronnya yang sering ditonton? Orang ketiga ya? Atau orang kelima? Oke, matanya melihat TV, seakan-akan melihat TV, lisannya bunyi tadi 2 ayat tadi ya. Pada hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Nah, orang khusyuk bagus. Ya, benar. Nah, gimana kalau kita ingin punya hajat agar cepat tuntas, agar cepat ijabah? Saran saya benar sendirian. Nih saya contohkan. Kalau kita dorong mobil 1 orang, kira-kira jalan nggak? Kalau 5 orang bisa jalan nggak? Makanya kalau pengen punya hajat, ajak orang di rumah tuh. Ibu ajak suaminya, ajak anak-anaknya.
yuk baca bareng. Kalau belum pada bisa, nggak apa-apa 2 ayat. Kalau belum bisa 2 ayat, setidaknya 1 ayat. Idza waqa'atul waqi'ah, sadaqallah. Nggak apa-apa, daripada belum sama sekali. Tapi saran saya, jangan sendirian. Ajak suaminya, ajak anak-anaknya, bapak-bapak, ajak. Saya pengen tahu yang siap ajak. Untuk bapak-bapak dulu, yang siap ngajak istrinya, asuhan tangan. Untuk bapak-bapak, ya Allah, yang mau ngajak istri dan anak-anaknya semoga menjadi ahlul Quran, sekaligus rezekinya dilimpahkan. Sekali lagi untuk bapak-bapak yang nanti siap ngajak istri dan anak-anaknya, asuhan tangan. Kalau istrinya nggak mau, kira-kira gimana caranya? Gabung. Pak, kalau istrinya belum mau, jangan marah. Apalagi sampai ditampar. Tadi ada saran, kalau istrinya belum mau, sudah diagung saja, dia itu juga nggak apa-apa. Sekarang ibu-ibu yang siap ngajak suami dan anak-anaknya, angkat tangan. Oke, kalau suaminya nggak mau, gimana caranya? Gabung. Udah nggak apa-apa, ngajak aja. Kalau belum mau jangan marah. Ya, kalau belum mau jangan marah. Tapi terus ajak aja. Insya Allah juga nanti suatu saat juga. Oke, coba ulangi sekali lagi, masih hafal apa enggak? 1, 2, 3. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Oke. Nah, yang ketiga berkait tempat penting. Isra Mi'raj itu ada peristiwa, ada waktu dan ada tempat penting. Namanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menandakan bahwa ada tempat yang sangat istimewa. Begitupun juga sama dalam kehidupan kita. Nih, saya nandur ya. Saya nandur ini di tanah yang subur, katakanlah di Sukawera. Saya bersama nandur ini itu di pinggir laut. Kira-kira yang tumbuh subur itu di Sukawera atau di pinggir laut? Sama-sama ditanamnya beda tempat, maka hasilnya beda. Sama. Kenapa orang tanaman itu tidak semuanya bisa? Karena setiap tanah itu ada unsur pH tanahnya, ada unsur haranya, ketinggian MDPL dari dataran laut sampai tanah itu berapa, itu juga akan berpengaruh. Maka petani yang baik adalah petani yang senantiasa dia harus mengenali tanah ini cocoknya ditanamin apa, karena jenis tanahnya seperti apa. Nah, ada tempat-tempat istimewa. Tempat-tempat istimewa itu namanya Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Tapi kan itu jauh. Masjidil Haram adanya di Mekah, Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Di mana kita orang Indonesia? Nah, orang Indonesia masjidnya bukan lagi harus Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa. Ya sudah, kitanya juga mau datang, termasuk di Masjid Al-Mustaqim. Jadi masjid ini adalah tempat-tempat istimewa. Maka masjid sering disebut namanya Baitullah, rumahnya Allah. Nah, sayangnya orang yang bertandang di rumahnya Allah itu jarang yang ngopenin. Ada yang datang ke masjid ini terus ada yang menyuguhkan kopi, ada? Ada enggak? Enggak ada ya. Tapi coba bertandang ke rumah, ada disuguhin kopi, disuguhin kue. Nah, barusan tadi Kang Sabar bersedekah dispenser untuk Masjid Al-Mustaqim. Nanti setelah ada dispensernya, silakan di Masjid Al-Mustaqim, di samping nanti tempat ibadah, tempat jamaah, tempat berdoa juga nggak apa-apa, ngopinya, ngetehnya di masjid.
Ya masa maghrib pengen ngeteh pulang, ya sudah ngeteh minum tehnya di masjid saja. Syukur-syukur di rumah gulanya lagi banyak, ya sudah gulanya ditaruh saja sebagiannya di masjid. Di rumah lagi punya pisang, ya daripada bosok sudah dibawa saja ke masjid. Kalau kita sedekahnya ditaruh di tempat ini, insya Allah keberkahannya juga akan lebih. Maka tempat itu menjadi penting. Termasuk apakah rumah kita itu menjadi tempat penting? Maka cirinya adalah rumah itu senantiasa sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka rumah yang sering dibacakan ayat-ayat Al-Quran akan memberikan efek kenyamanan sekaligus keberkahan bagi penghuninya. Dan yang keempat, dari peristiwa Isra Mi'raj itu ada hasil yang penting, ada oleh-oleh yang penting bagi kehidupan manusia, namanya sholat. Ada apa dengan sholat? Sampai-sampai kalau di azan tuh hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo menuju kemenangan. Kenapa kok menggunakan istilahnya al-falah? Kenapa tidak menggunakan istilah an-najah? Sholat itu adalah wasilah yang menghantarkan siapapun untuk menjadi sang pemenang. Dari mana kok menjadi sang pemenang? Jadi sholat itu dalam ada redaksinya falah, bukan an-najah. Kalau dalam kajian bahasa, an-najah itu maknanya sukses yang temporari, sukses yang waktunya terbatas. Tetapi kalau al-falah, suksesnya itu berkelanjutan. Maka dalam Al-Quran tidak ada istilah an-najah, tetapi menggunakan istilahnya al-falah. Ya, dia sukses di dunianya, juga sukses di akhirat. Maka orang yang sholat itu adalah orang yang ingin menggapai kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Dari manakah sholat itu akan mengantarkan kesuksesan? Oke. Kalau ada seorang pedagang, hari ini jualan pisang, besok jualan telur, besoknya lagi jualan beras, besoknya lagi jualan minyak, besoknya lagi jualan ketan, besoknya lagi jualan ikan. Kira-kira akan jadi pengusaha sukses enggak? Kenapa tidak bisa menjadi pengusaha sukses? Karena tidak fokus. Orang bekerja, hari ini kerja di sawah, besok kerja di pinggir sungai, besoknya lagi kerja di kantor, besoknya lagi kerja di sekolah. Kira-kira jadi pekerja hebat enggak? Kenapa? Karena tidak fokus. Nah, bagaimana agar orang itu bisa belajar fokus? Maka sholat itu adalah sekolah kefokusan. Maka orang pasti ujiannya kalau mau sholat, kalau dalam sholat begitu Allahu Akbar, ujiannya itu bukan marah. Ada ujian sholat marah gitu. Ujiannya ini kefokusan. Allahu Akbar. Wah, Anda kurang ajar. Pikirannya kemana-mana. Maka orang yang bisa fokus itulah cirinya orang yang menemukan kesuksesan. Jadi, kenapa oleh-oleh terbesar dalam Isra Mi'raj itu sholat? Itu artinya orang, silakan bagi siapa saja yang ingin hidupnya sukses, maka jangan pernah lepas yang namanya sholat. Kenapa? Karena dari sholat akan mengajarkan kefokusan. Maka Isra Mi'raj itu adalah cara Allah menghibur Rasulullah yang asalnya dalam kesedihan yang luar biasa, agar tumbuh keyakinannya, sekaligus Rasulullah dibekali pondasi yang namanya sholat, agar senantiasa Rasulullah menemukan kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Dan syariat sholat itu tidak hanya berlaku untuk pribadi Rasulullah saja, tetapi berlaku bagi seluruh umat. Maka bersyukurlah kita sebagai umatnya yang dikasih sifat namanya sholat. Sholat itu tidak mengenal waktu.
Gak bisa berdiri, silakan duduk. Gak bisa duduk, silakan berbaring. Gak bisa berbaring, silakan isyarat. Tapi kalau ibadah yang lainnya bisa. Puasa boleh dikodok, zakat bisa. Tetapi kalau sholat tidak, gak bisa diwakilkan. Kenapa? Karena sholat menjadi pondasi sekaligus energi agar umat manusia menemukan kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka dari pelajaran Isra Mi'raj ini, Pak Bu, dorong anak-anak kita untuk senantiasa sholat. Sholat itu menjadi pondasi, menjadi energi agar anak-anak kita kelak menjadi anak yang sukses. Maka di Al-Quran itu perintahnya justru memerintah dalam keluarga itu apa? Sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Tidak ada ayat wa'mur ahlaka bis-sholat. Tidak ada wa'mur ahlaka bis-siyam atau wa'mur ahlaka bil haji. Tetapi Allah memerintah kita, Allah memerintah agar keluarga kita, anak-anak kita senantiasa diperintah untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholat. Kenapa? Karena sholat menjadi pelajaran paling penting. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan betul. Yuk anak-anak kita perhatikan aku, senantiasa dia sholat. Kenapa? Agar anak-anak kita menemukan kesuksesan, kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Saya nanya, kalau anaknya gak sholat, mungkin gak doakan orang tuanya? Nah, sudah. Makanya dorong anak-anak kita untuk sholat. Kalau sholat nanti dia mau mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita anak-anak kita suruh sholat, itu artinya anak-anak kita kelak yang akan senantiasa mendoakan, sekaligus agar anak-anak kita menemukan kesuksesannya baik di dunia ataupun di akhirat. Maka oleh-oleh penting dari peristiwa Isra Mi'raj ini, oleh-olehnya adalah syariat sholat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mangga waqiahnya nanti tadi di rumahnya bisa dibaca. Ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa dimudahkan rezeki kita, dilimpahkan rezeki kita, senantiasa juga kita hidupnya sehat walafiat, senantiasa juga kita oleh Allah dianugerahi anak yang soleh, solehah, senantiasa juga kita oleh Allah dianugerahi husnul khatimah. Dan dalam kesempatan ini ada tokoh penting untuk mimpin doa. Mumpung di majelis ini ada sosok yang hafal Quran 30 juz. Jadi doanya nanti yang akan mimpin doa, saya mohon berkenan Kang Muzaki, Kiai Haji Muzaki, orang Sukawera yang hafal Quran. Ada apa istimewanya hafal Quran? Nih, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik. Anas bin Malik itu seorang sahabat yang dia umurnya panjang sampai 104 tahun, kaya raya, alim, kedudukannya, derajatnya luar biasa. Apa istimewanya? Anas bin Malik itu senantiasa kalau ada yang doa khatmil Quran, itu ngajak istrinya, ngajak anak-anaknya, ngajak cucunya. Kenapa? Karena dalam salah satu hadis Rasulullah, idza khatamal abdul Quran sholat situna alfi malaki. Ketika ada seseorang menghatamkan Al-Quran, maka di situ 60.000 malaikat hadir untuk turut mendoakan. Jadi mumpung di sini ada yang kamu zakinya, orang Sukawera, mangga kapan-kapan kamu zaki ini seminggu sekali rutin khatmul Quran. Kalau nggak bisa hadir ikut khatmul Qurannya, ya minimal ikut doanya. Tanya sama kamu zaki, kan kalau doa khatmul Quran itu biasanya hari apa? Nah, kalau hari Selasa
ikut saja doanya. Terus saran saya, bawa air aqua segini nggak apa-apa, cukup dibukain. Nah, air ini nanti dibawa di rumah, terus untuk minum anggota keluarga kita. Kalau air segini kan nggak cukup, maka dituang saja di galon apa di ketel, nanti dituang lagi, jangan sampai habis. Biar orang yang ada di rumah itu senantiasa minumnya adalah tadi air yang telah didoakan, doa Ummul Quran. Apalagi orang sekarang lagi pada cemas, takut virus corona. Insya Allah yang senantiasa berikhtiar meminumnya dengan air doa Ummul Quran akan terjaga, akan terhindar dari berbagai macam mara bahaya dan penyakit. Jadi mangga nanti bisa datang ke kami sakit. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mohon kesediaan kami Zaki untuk memimpin doa penutup ini, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ijazah wakil tadi bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi kami merasa sangat senang bisa bersilaturahim dengan masyarakat desa Singkawirah ini. Semoga pertemuan kita ini kelak oleh Allah dipertemukan bersama orang-orang yang soleh. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر